Ah. Nah kalau teman-teman lihat ada yang kolektor pegang ya betul, itu Bapak Nurholis namanya. Itu pegang namanya artificial vagina. AV. Yang warna hitam itu langsung hitam kelihatan? Itu artificial vagina. Itu alat untuk menampung spermanya. Nah ini sapi-sapi kita. Itu lagi ini yang birahi Muhammad. Ya sana itu lagi anu birahi. Ayo dua beu. Nah, kalau sebelah kanan teman-teman bisa lihat ini koleksi sapi Madura ya. Koleksi sapi Madura. Bobotnya kalau sapi Madura bisa mencapai 700 kilo juga di sini. Dan ini tempat persemaian benih PT. Selain kita menanam, memanen ya, kita juga produksi bibit hijauan pakan ini juga. Kalau teman-teman lihat ya ke atas itu sampai ke kaki Gunung Arjuna berbatasan dengan kebun teh masih lahan kita sangat luas. Di atas banyak kita tanam rumput gajah juga, jagung dan yang lainnya. Nah ini FH, koleksi sapi FH kita ya. Ini FH asli. Bagus bos, asli bagus. Pak, bukan PFH. Itu FH ini bisa ya. lihat ya. Asli ini Asli. Belum peranakan. Itu enggak kita langsung tampung teman-teman. Satu kali mounting, dua kali mounting, kita nggak langsung tampung teman-teman. Karena apa? Kalau misalkan satu kali mounting langsung kita tampung, itu kualitas spermanya kurang bagus. Jadi harus pemanasan dulu. Ya, bukan olahraga. Apa ya? Pemanasan ya. Apa sih? Nah, dan sapi-sapi di sini ini yang di ngantri teman-teman, ngantri mau ditampung. Jadi sebelum ditampung kita antrikan dulu di sini. Bukan. Nah ini teman-teman ini juga sapi Madura ya. Ada yang tahu sapi apa tuh yang coklat? Brahman. Red Brahman, bukan Brahman. Betul. Kita sebutnya Red Brahman. Red Brahman. 025 Ibnu. Nah ini koleksi sapi limousin kita. Bobotnya rata-rata 1 ton ya teman-teman. Kalau lihat badannya apa namanya ciri khas limousin panjang ya. Ini apa ya? Teman-teman bisa lihat. Limousin. Jelek ya. Nah, setiap ini punya nama nih. Setiap sapi punya nama. Oh itu Edi namanya. Edi. Mohon maaf kalau nama sapi kita lebih keren dari nama teman-teman ya. Astagfirullah. Tengkar sekalian mah. Nah, setiap hari teman-teman di sini sanitasi kandangnya dibersihkan teman-teman. Sanitasinya dijaga betul teman-teman. Jadi sebelum petugasnya mandiin sapi dulu. Iya. Dan setiap kandang itu harus ada biosecurity-nya. Jadi tidak sembarangan orang boleh masuk kandang, ya. Di gerbang pun sana tadi teman-teman kalau lihat di gerbang posatpam tadi ada gate biosecurity-nya juga. Dia melewati disinfektan, juga disemprot dengan air ya. Disinfektan juga. Nah, kalau sebelah kanan ini area apa namanya alat untuk exercise teman-teman. Olahraga sapi. Jadi di sini teman-teman exercise penting. Kenapa? Karena yang pertama nah ini kompleks kantor utama ya. Jadi di sini adalah apa namanya untuk administrasi ya. Dan ini ISO 17025 ini laboratorium. Jadi semen yang ditampung diproduksi di laboratorium ya. Jadi semen yang kita tampung itu teman-teman kita evaluasi. Kalau yang jelek dibuang, diakhir. Kalau yang bagus kita langsung proses produksi seperti itu. Dan sudah terstandar internasional. Nah kalau sebelah kanan ini namanya bank sperma. Kalau teman-teman bisa lihat ada kontainer-kontainer ya. Terus ada Bapak Waji namanya itu lagi ya, setahun 2 kali. Teman-teman berapa kali cek? Pernah. Kangen sama sapi. Nah ini area penampungan fesis ya.
Jadi feses di sini juga kita kembalikan ke lahan, tidak menimbulkan limbah ya, tidak menjadi limbah. Nah sebelah kiri teman-teman bisa lihat itu silo namanya ya. Silo itu tempat pembuatan silase. Ya, kita membuat silase dari dua bahan pokok, bahan utama ya. Ada rumput gajah, ada jagung, kebun jagung. Nah, ini Limosin. berapa sapi juga. Yang namanya Atlantis itu bobotnya 1,1 ton. Mau nggak? Kalau mau boleh diambil. Boleh. tapi Asal harus ngangkat. dipotong. Makasih kakak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sebelah kiri ini namanya gudang hai. Dan kalau teman-teman bisa lihat itu contoh lainnya. Mas, hati-hati mas. Jangan takut, tenang aja. Ini mantan pembalap F1. Hai, ini teman-teman sangat bermanfaat untuk kita teman-teman. Kalau teman-teman tahu ya, kebutuhan pakan harian di sini sangat tinggi. 8-10 tonan per hari yang dibutuhkan. Sehingga kalau musim kemarau tiba, teman-teman, produksi rumput pasti lebih rendah dari musim penghujan ya. Itu pasti kebutuhannya itu kurang. Sehingga kita buat hai, buat silase sebagai cadangan makanan juga di musim kemarau. Jadi pas musim kemarau tidak kesulitan. Dan ini juga sebagai upaya teman-teman. Jangan gitu, Kita menghindari betul mengambil pakan dari Jadi luar, nyali ini. mengambil rumput dari luar ya. Kenapa? Berkaitan dengan biosecurity-nya. Kalau satu sapi aja kena penyakit, sperma sapinya ada penyakitnya ya, disebarkan ke seluruh Indonesia ada penyakitnya juga, malah menjadi merugikan teman-teman ya. IB itu bukan menguntungkan, malah menjadi merugikan. Sehingga kita kalau masalah kesehatan hewan yang datang sini banyak orang ya. Kalau dari seluruh Indonesia sudah pasti, dari Aceh sampai Papua datang sini semua. Dari luar negeri juga sering datang ke sini. Jadi teman-teman bisa berinteraksi di situ, sharing pengalaman dengan banyak orang di situ. Juga kalau di sini teman-teman ada yang berminat jadi inseminator, ada nggak? Ada nggak mau jadi inseminator? Ada. Bimteknya di sini teman-teman silakan. Teman-teman ada yang punya kenalan sama inseminator nggak? Ada. Ada. Gajinya berapa inseminator? Tahu mas. Hah?